Hai, saya merupakan mahasiswa sains data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang bernama Muhammad Ibnu Fajar Maulana. Sebagai mahasiswa sains data, tentu diharuskan memiliki kemampuan logik, analitik, dan critical thinking dalam sehari-hari. Tentunya, saya adalah tipe orang yang saat menerima informasi harus secara analitis dan kritis dengan selalu mencari apakah informasi itu benar atau salah. Bukan hanya itu saja, dalam memberikan informasi harus berdasarkan data yang logis atau aktual. Selama duduk di bangku kuliah, saya pernah mengikuti kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia Expo, as known as KMI Expo, sebagai liaison officer atau naradamping yang bertugas untuk membangun kerjasama antara mitra wirausahaan dengan pihak kampus. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi saya berupa dalam kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bertanggung jawab. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebagai mahasiswa sains data, saya dapat mengembangkan minat karir dengan mengikuti program magang studi independen sertifikat sebagai Machine Learning Engineer di Bangkit Academy pada tahun 2023 silam. Dengan tujuan meningkatkan technical skills saya di bidang tech seperti Microsoft Office, bahasa pemrograman Python, R, dan MySQL yang berhadapan langsung dengan Big Data. Bukan hanya itu saja, selama berkarir di bidang Machine Learning Engineer, saya dapat meningkatkan kemampuan seperti problem solving dalam menghadapi proyek-proyek yang berkaitan dengan Artificial Intelligence dan Machine Learning. Motivasi dan komitmen saya mengikuti internship di DB Telkom adalah saya bisa belajar secara langsung di industri teknologi profesional seperti Telkom Indonesia dengan lingkungan kerja yang cepat, tepat, dan result oriented. Dengan lingkungan tersebut, saya dapat menjadi lebih semangat bekerja dan pekerjaan yang saya lakukan dapat mengembangkan personal goals saya pribadi, terutama dalam bidang pekerjaan saya yaitu data scientist. Jika saya semakin memahami workflow data scientist di perusahaan Telkom Indonesia, dapat membuat saya semakin termotivasi dalam berkomitmen untuk bekerja. Kesibukan saya saat ini adalah saya mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada di kampus. Bukan hanya itu saja, saya meningkatkan skill saya dengan belajar di coding dan di Coursera serta di Hackrank. Akan tetapi, pihak program studi, pihak kampus meminta agar mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan magang. Oleh karena itu, saya mendaftarkan diri saya pada program Digistar Internship DDB Telkom. Kemudian, proyek yang menarik bagi saya adalah Capstone Project saat di Bangkit Academy yang mengangkat kasus depresi sindrom baby blues untuk kaum ibu. Peran saya adalah mencari dataset gambar yang berupa ekspresi emosi wajah yang kemudian dataset tersebut dibersihkan, dianalisis, lalu dimodelkan. Setelah itu, model tersebut dikirimkan atau dideploy untuk dijadikan sebuah aplikasi berbasis mobile untuk mendeteksi sindrom baby blues. Tentunya, pada proyek tersebut saya mengalami kendala, yaitu pada saat mengirimkan model atau deployment model, deteksi wajah selalu error dan gagal. Namun, saya segera berinisiatif mendatangi dosen yang mengajarkan tentang Artificial Intelligence secara rutin selama 3 minggu penuh. Bukan hanya itu saja, saya sampai belajar di YouTube mengenai deployment model yang menghabiskan waktu kurang lebih 30-45 jam. Alhamdulillah, dengan kerja keras yang saya lakukan membuahkan hasil, di mana pada prototipenya dapat mendeteksi ekspresi wajah. Saya merasa bangga, walaupun pada saat business presentation project, saya dan tim saya tidak mendapatkan dana inkubasi. Akan tetapi, diberikan apresiasi oleh juri bahwa ide aplikasi ini sangat bijaksana sebab mengkhawatirkan kondisi kaum ibu. Beberapa tools yang saya kuasai yaitu untuk perhitungan matematik dan statistik, yaitu MATLAB, SPSS, Microsoft Excel. Untuk analitik dan modeling, yaitu Python, R, dan MySQL.
Selanjutnya, untuk deployment model, saya menggunakan PyCharm dengan bantuan framework TensorFlow. Kemudian, untuk visualisasi, saya menggunakan Microsoft Power BI. Adapun tools lainnya seperti Microsoft Office, Canva, dan Adobe Express. Terima kasih atas kesempatannya. Saya harap dapat mendapatkan feedback lanjutan dari DDB Telkom Indonesia.